berprestasi, raih mimpi hingga nanti. Kejar harapan dan semua akan bersama kita di kota ini. Projo Taman Sari bersih, karena kota ini telah teruji potensi kurangnya prestasi. Pendidikan berprestasi, raih mimpi hingga nanti. Pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif untuk meningkatkan kompetensi dan karakter yang baik. Saya Marlindo Purba, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Medan. Hari ini ingin melaksanakan PPL aksi pertama di siklus 1 di SD Negeri 173431 Saknihuta, Kecamatan Duluk Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Selamat siang anak-anak. Oke, apa kabarnya hari ini? Luar biasa sehat. Terima kasih, Bos. Oke, terima kasih. Masih semangat kan? Masih, Pak. Masih kan? Masih, Pak. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, saya tanya dulu. Siapa yang belum makan tadi nih? Ada? Udah makan semua? Sudah. Sudah? Sudah. Kenyang ya kalian? Kenyang. Oke, kenyang. Terima kasih lah. Harus kenyang-kenyang air bersihat ya? Ya, Pak. Ya kan? Ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, saya cek dulu kehadirannya ya. Mana tahu ada yang hadir ini. Oke. Bentar dulu nih. Frans Mertua Purba, Hadir, Pak. Dorcas Yanturi, Hadir, Pak. Rohot Pasaribu, Hadir, Pak. Ferdinand, Hadir, Pak. Leoni, Hadir, Pak. Febiola, Hadir, Pak. Kesia, Hadir, Pak. Jonathan, Hadir, Pak. Duma, Hadir, Pak. John Tua, Hadir, Pak. Lina, Hadir, Pak. Aurel, Hadir, Pak. Crespo, Hadir, Pak. Lasta, Hadir, Pak. Dedi, Hadir, Pak. Randy. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Berarti hadir semua ya. Terima kasih untuk anak-anak rajin sekolah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, apa baiknya kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang memimpin doa? Oke, ayo maju. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau belajar. Ya Tuhan, berilah kepintaran kepada kami. Ya Tuhan, kedua orang tua kami berilah rezeki, panjang umur dan kesehatan, agar mereka bisa mendidik kami sampai cita-cita kami tercapai. Ya Tuhan, kedua dan guru-guru kami berilah rezeki, panjang umur, agar mereka bisa mengajari kami dengan baik. Ya Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu agar tidak terhalang dengan anugerah yang diberikan-Mu kepada kami. Inilah doaku Tuhan, yang tidak sempurna, dan sempurnakanlah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, terima kasih buat Sredi yang sudah memimpin doa kita. Oke, selanjutnya anak-anak mau nyanyi nggak? Mau Pak. Mau nyanyi nggak? Mau Pak. Tapi ini lagu wajib nasional ya, lagu wajib nasional yang berjudul Bagimu Negeri. Kalau biasanya kita menyanyikan lagu wajib nasional dipimpin oleh Dirjen. Ayo, siapa yang memimpin? Ayo, siapa? Oh, si Duma. Ayo.
sekarang kita masuk ke pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini topiknya bergerak. Pada materi pokok menyimak dan memahami isi teks yang dibacakan. Nah, menyimak. Jadi kita harus pandai menyimak ya. Nah, jangan hanya melihat, kita harus menyimak. Inilah materi pembelajaran kita untuk hari ini. Tujuan pembelajarannya ya, melalui kegiatan ini, melalui kegiatan menyimak, kita harus bisa membaca teks ya, dikenal karena menarik. Peserta didik dapat menyebutkan ide pokok dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menonton video, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi dari video dengan benar. Terus yang ketiga, melalui kegiatan mendiskusikan teks dikenal karena menarik, peserta didik dapat berlatih untuk berpartisipasi dalam diskusi dengan aktif. Jadi setelah kita mempelajari ini nanti, kalian peserta didik harus bisa memahami teks. Nah, sekarang kita lihat gambar ini dulu yuk. Nah, selain gambar di monitor, Bapak masih punya gambar di sini loh, ya, masih punya gambar. Bentar ya, saya bagikan untuk kelompok-kelompok. Nah, ini gambar, boleh dilihat, diamati dulu gambarnya. Kira-kira ngapain orang itu ya? Suka kalian melihat gambar? Suka? Coba dulu kalian lihat di situ. Yang sebagian boleh melihat ke layar. Nah, ada berapa gambarnya itu? 2. Ada berapa? 2. Udah bisa dilihat? Sudah? Sudah? Nah, setelah kita melihat, ayo. Pernahkah kalian melihat atau melakukan kegiatan sesuai dengan gambar tadi? Terima kasih, pernah. Coba sebutkan kegiatan yang dilakukan anak-anak pada gambar yang kita lihat tadi. Ngapain orang itu? Belajar. Apa lagi? Menari. Ya. Menari di mana dia? Di lapangan ya. Pernah kalian menari? Coba si Kesia dulu coba. Gimana kau pernah menari? Di lapangan sekolah, Pak. Pada waktu kegiatan apa itu, Nak? Disimak baik-baik ya, dikenal karena menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Olehsari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari sebelang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Desa kedua adalah Desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jajar. Sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Selanjutnya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga.
Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara besar. Desa keempat adalah Desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang, dan memakai kacamata hitam. Gerakannya gemulai, menggoyangkan badan, dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Desa terakhir adalah Desa Gigien di Aceh dengan tari Seudati. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari Seudati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Ya, itulah video pembelajarannya. Coba kita lihat dulu anak-anak di sini. Dari yang tonton tadi, ada yang ingat? Apa judul bacanya tadi? Apa judulnya? Ada berapa desa tadi? 5. Ada berapa desa? 5. Oke. Terus teks bacaan tadi yang dibacakan di video pembelajaran berapa penggerak itu? 6. Berapa penggerak? 6. Ada 6. Berarti kalian lihat kan? Kalian simak kan? Iya. Mengapa Bapak bertanya seperti itu? Anak-anak itu kan belajar kayak gini, ada videonya, cuma dilihat doang kayak gini. Tujuan ceritanya nggak diikuti, judulnya aja nggak diikuti, ya kan? Iya Pak. Jadi paling enggaknya yang inti kalau kita menonton itu harus tahu kita apa tujuan video yang kita tonton itu, ya kan? Itulah video sebagai pembuka pembelajaran kita untuk hari ini, ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Tadi menyimak dan memahami isi teks bacaan, ya. Itulah materi pokok kita sekarang, materi pembelajaran kita. Kita harus bisa menyimak dan memahami isi sebuah bacaan. Jangan hanya dibaca, harus dipahami. Oke, ini Bapak punya teks loh. Nah, kita bagi per kelompok ya. Sudah? Bisa dilihat? Bisa? Nah, kalau kurang jelas, kita lihat yang di sini. Lebih jelas. Tadi di videonya ada ini kan? Ada kan? Teks bacaan dikenal karena menari. Anak-anak pasti ada yang belum bisa baca ini. Udah bisa semua ini? Sudah. Harus pintar ya. Sekarang kita lihat jelas di sini. Kita harus dapat mencari apa ide pokok dari bacaan ini. Cara kita gimana ya? Biar kita dapat mencari ide pokoknya dan ide penunjangnya. Berarti kita harus baca. Kita harus baca. Kita pahami isi teks ya. Tapi anak-anak ini jangan kita mencari ide pokok. Ide pokok itu apa ya? Tahu nggak? Apa ide pokok? Ide pokok itu gagasan utama ya, gagasan utama dari sebuah bacaan. Gagasan utama dari sebuah bacaan. Ya. Inilah pengertian daripada
ide pokok. Nah, jadi jangan kita mencari ide pokok sementara pengertian ide pokok kita nggak mengerti, ya kan? Nah. Dikenal karena menari, Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Olesar di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari seblang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan sama si Keisha. Sekarang kita masuk ke kelompok kinestetik. Ayo, siapa yang mau baca dari kelompok kinestetik? Siapa ini? Si Frans. Ayo. Desa kedua adalah Desa Cempaka Dibari dengan tari bar. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari beres dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian ini dibawakan seorang penari disebut tari jajar, sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadar. Selanjutnya adalah Desa Bariking di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil. Misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya menunjuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara besar. Oke, kasih tepuk tangan untuk Sprang. Pokok pada pertama itu adalah yang pas di situ 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian, ya. 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian. Itulah ide pokoknya. Kalau kita cari ide pendukungnya itu apa? Bisa kita buat di sini. Indonesia memiliki banyak sekali budaya. Sudah? Sudah. Di kelompok audio. Oke, kelompok kinestetik. Oke, kelompok visual. Oke, pasti bisa. Ini visualnya pasti bisa nih loh. Jadi kita jangan langsung harus bisa juga ya. Orang itu pasti bisa. Nah. Oke, kita lihat lagi di kelompokan kita ya. Ini kelompok kita udah, kelompok kinestetik udah. Pekerjaan di LKPD. LKPD ada loh sama bapak ini. Jadi di sini sengaja saya buat 3 jenis LKPD-nya. Jadi LKPD untuk audio beda, sama kinestetik beda, sama visual beda. Oke, ini saya serahkan untuk kelompok kinestetik, LKPD-nya sama amplopnya. Jangan berbuka ya, nggak ada uang di sini. Oke, terus kita lanjut ke kelompok berikutnya. Masuk kita ke kelompok audio. Di kelompok audio ini apa ceritanya? Isilah LKPD dengan ide pokok dan ide penunjang sesuai teks yang dibacakan oleh temanmu. Ya. Berarti dari kelompok kalian nanti masih ada yang baca loh. Coba dari kalian siapa yang membaca nanti? Siapa? Oke, si Duma ya. Mau baca teksnya? Tapi baca teksnya nggak usah lagi di depan, itu di kelompok kalian. Udah, bacakan teksnya di kelompok kalian. Terus setelah selesai dibaca lagi, isilah LKPD-nya dengan ide pokok dan ide penunjang sesuai teks yang dibacakan oleh si Duma. Udah? Udah? Paham? Paham cara kerjanya? Kalau nggak paham ditanya apa ya?
susun. Pasti bisa. Oke. Udah kelompok visual udah dulu. Gimana audio? Belum. Ini kelompok yang satu lagi? Belum. Belum, Pak. Kita tadi belum ya? Kelompok audio. Siapa yang bacakan? Semua. Nama kelompok audio kelas 4 SD. Paragraf 1. Ide pokok 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Ide pendukung Indonesia memiliki banyak sekali budaya. Nama kelompok visual kelas 4. Petunjuk, amatilah gambar di bawah ini. Tuliskan hasil pengamatanmu di lembar kertas ini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Hasil pengamatan tentang gambar 1. Membaca buku dan menulis bersama. Hasil pengamatan tentang gambar 2. Menari di lapangan dengan bagus dan cantik. Hasil pengamatan tentang gambar 3. Belajar bersama guru. Hasil pengamatan tentang gambar 4. Membaca buku bersama dengan teman. Oke. Ayo berikan tepuk tangan untuk kelompok visual. Halo KPD-nya. Halo KPD-nya. Iya. Terima kasih untuk anak-anak kami yang sudah mengerjakan pekerjaannya walaupun masih kurang sempurna ya. Nah, oke. Nah, jadi kesimpulannya ya, kita buat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya apa? Yang pertama, kita dapat memahami pengertian daripada ide pokok. Terus yang kedua, ide pokok tiap paragraf itu ya, ide pokok tiap paragraf dari yang kita baca tadi. Di paragraf pertama dia kan 5 desa terkenal dengan ciri khas tarian ya, dan penarinya. Di paragraf kedua, Desa Wonosari di Banyuwangi, Jawa Timur terkenal dengan tari sebelang. Sekarang kita evaluasi loh. Di sini Bapak ada punya soal ya, soal evaluasi. Ini saya bagikan terus dikerjakan ya, terus dikerjakan sama seperti tadi. Siapa yang cepat itu yang dapat ya. Yang tadi diskusi, sekarang individu ya. Nah, jadi kalau kalian paham berarti ini balik 1 menit sudah siap ini kalian kerjakan ini ya. Ayo selamat mengerjakan. Belum Beo. Sudah. Ayo berlomba. Iya, Ayo semangat mengerjakan, ayo.
Bagaimana kalian hari ini? Senang hari ini? Oke. Apa saja yang kalian telah pelajari? Mengamati, terus menyimak, membaca, ya kan? Oke. Apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Mencari di pokok. Apa lagi? Mengamati. Paling dengan doa. Sekarang kita akhiri juga dengan doa. Semua anak-anak membereskan barang-barangnya, jangan ada yang tinggal. Nanti ketika sudah selesai berdoa, kita pulang. Jangan ada yang tinggal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami dan memberikan kami pengetahuan saat kami belajar. Ya Bapak, kami akan pulang berkati kami di perjalanan dan kepada guru-guru kami juga saat pulang. Ya Bapak, kepada kami dan guru-guru kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Pendidikan berprestasi.